Kalau ada satu casing yang paling clean secara looks atau desain, mungkin casing ini adalah yang pertama bagi saya mendapatkan kesan tersebut. Ini adalah casing dari Deepcool CH260. BTW, CH260 ini versi MATX ya. Kalau versi mini alias lebih kecil, ada CH160. Jadi casing ini tuh punya ukuran yang ceper tapi memanjang dengan panjang di 438 mm, lebar 225 mm, dan tinggi 312 mm. Beratnya sendiri kisaran 5 kg lebih dikit sob. Ya wajar sih karena build quality-nya emang solid. Gak ringkih walaupun mix antara metal dan plastik ABS. Bagian depan, belakang, atas, dan bawah casing ini punya lubang mesh dengan bentuk kotak-kotak gitu ala-ala Deepcool, dan juga semua udah dikasih dust filter sob. Nice banget Deepcool. Soal airflow tentunya udah jaminan bagus ya kalau desainnya kayak gini. Front panel ada di bagian bawah samping, sangat lengkap. Tombol power, USB 3.0, Type-C Gen 2, combo jack audio, dan restart. Coba teman-teman lihat sekeliling casing ini. Di depan, bagian samping, atas, itu semua clean. Gak ada baut-bautan gitu. Sumpah sih, ini cakep, benar-benar bersih. Terus cara buka side panelnya gimana bang? Kunci utama untuk ngebuka casing ini ada di bagian depan sob. Pertama, kita harus buka dulu bagian depannya ini. Gampang kok, caranya tinggal tarik aja bagian bawahnya ini. Gak usah kenceng-kenceng nariknya, karena sistem penguncinya ini nggak keras. Soalnya dia di-mix sama sistem magnet. Habis itu baru deh kelihatan baut-baut kecil yang jadi penahan side panelnya ini. Sisi kiri dan kanan punya sistem yang sama ya BTW. Tinggal buka aja bautnya yang di depan ini. Kalau udah, dorong kacanya di bagian dalam. Beres, gitu aja. Ketebalan kacanya sendiri standar aja sih, nggak tebel, nggak juga tipis. Panel bagian I/O portnya juga ini bisa dilepas sob sebenarnya, biar mempermudah nanti saat pemasangan kabel-kabel di area bawah motherboard, seperti front audio, USB, dan lain-lain. Penutup samping satunya juga sama ya cara bukanya, dan penutupnya ini bahannya metal, cukup tebal. Nah, buat buka bagian atasnya, ada lagi 2 baut di bagian kiri, dan 2 baut di bagian kanan. Tinggal lepas aja bautnya, beres deh, kita bisa masang fan di bagian atas. Hampir semua bagian kompartemen pada casing ini bisa dilepas pasang kayak Lego, termasuk pada bagian slot PCIe yang punya sistem reusable, nggak sekali pakai alias bisa dipasang lagi. Oh ya, hampir kelupaan satu hal, tempat untuk PSU itu ada di bagian depan samping ya sob. Ketinggiannya juga bisa kamu sesuaikan melalui lubang-lubang yang ada di sini. Jadi di samping ini tuh bukan tempat untuk fan ya, tapi buat tempat PSU. Kalau fan itu tempatnya ada di bagian depan dan juga atas. Lanjut kita beralih ke dukungan casing ini. Mendukung motherboard MATX hingga 4 slot RAM. Karena casing ini lumayan lebar, jadi bisa dukung tinggi CPU cooler sampai 174 mm. Sangat tinggi ini mah. Lalu panjang VGA maksimal yang didukung ada di 388 mm. Kalau teman-teman nggak pakai fan di bagian depan, bahkan bisa sampai 413 mm. Tapi agak bingung juga sih, emang ada ya VGA yang panjangnya sampai 400 mm lebih? Lanjut ke bagian fan casing. Bisa muat 6 buah fan sob, di depan 2, di atas 3, di belakang 1. Walaupun casing ini compact, tapi masih muat I/O radiator sampai 360 di bagian atas. PSU yang didukung juga bisa ATX alias PSU standar kok. Gak akan mentok apapun, aman aja. Dukungan storage sayangnya cuma bisa pakai satu aja. Kamu bisa pilih antara HDD 3.5 atau SSD 2.5 di bagian bracket yang ada di belakang Mobo ini. Untuk ruang kabel manajemen termasuk yang cukup aja sih, karena emang compact ya, jadi gak bisa kasih ruang terlalu luas juga. BTW, semua kabel front panelnya ini udah putih ya. Satu yang saya suka, pada bagian kabel front panelnya ini buat yang power itu sudah digabung, jadi nggak ribet lagi kalau masang. Semoga ya, ini bisa jadi standar baru buat kebanyakan casing nantinya, agar mempermudah kita merakit PC, terutama untuk pemula. Oke, seperti biasa, saya akan rakit di casing ini. Lalu saya akan bagikan pengalaman rakitnya beserta hal-hal yang saya sukai dari casing ini maupun hal yang saya kurang sukai.
Baiklah, selesai saya rakit. Ya, walaupun part yang dipakai bukan yang bagus ya, alias ala kadarnya aja. Hehehe. Tapi gak apa-apa, yang penting pengalaman rakitnya tetap saya dapatkan. Jadi, ngerakit di casing ini tuh aslinya susah sob. Jujur aja, nggak mudah. Atau lebih ke gak umum kali ya, kayak rakit di casing biasa. Mulai dari hal-hal kecil yang harus diperhatikan, kayak masang kabel PSU ke CPU itu susah, terus kita nggak bisa ngeluarin kabel sembarangan juga. Semua kabel tuh harus lewat lubang yang ini nih. Misal kamu nggak masukin kabel lewat sini, otomatis penutup pada bagian kabel manajemennya nggak ketutup. Jadi intinya keluar masuk kabel tuh harus lewat gerbang satu ini. Termasuk di kabel manajemennya juga rada susah. Ini saya aja niat ngerapihin kabel tapi kayaknya nggak ada rapi-rapihnya gitu deh. Karena emang susah sob, ruangnya kekecilan. Apalagi kalau kamu pakai fan 6 buah ARGB. Beuh, udah itu mah PR jadinya. Tapi selain urusan kabel sih semuanya aman terkendali ya, nggak ada kesulitan tambahan. Nah, sebelum saya kasih pendapat soal casing ini, saya sebut dulu deh harganya. Casing ini ada di sekitar 1.050.000-an untuk versi putih. Tapi buat yang versi hitamnya itu 100.000 lebih murah. Ya, seperti biasalah, komponen putih itu lebih mahal. Untuk hal-hal yang saya sukai dari casing ini udah pasti desain. Ini casing compact banget, clean, simple, pokoknya liatnya aja udah bikin adem gitu. Terus tentunya dukungannya yang luas, walau kelihatan kecil tapi bisa muat banyak komponen-komponen besar dan panjang. Jadi kalau mau punya casing yang clean dan gak khawatir soal dukungan, casing ini cocok banget deh. Lanjut ke hal yang kurang saya sukai di casing ini. Pertama, sebagai bayaran dari desain yang clean, tentunya rakit di casing ini agak ribet. Mulai dari harus bongkar-bongkar semua kompartemen satu persatu, kalau beres ya tentunya harus pasang lagi satu persatu. Jadi misal kamu pemula, tentunya akan banyak makan waktu kalau rakit di casing ini. Tapi agak terbantu sih dengan hadirnya manual book. Jadi misal kamu bingung, baca-baca aja dulu. Lalu pada bagian kabel manajemen yang terhitung terbatas. Ngatur kabel di casing ini butuh effort lebih, apalagi kalau pakai banyak fan plus controller. Dijamin mabok. Satu lagi, walaupun minor, dukungan storage. Buat yang masih pakai banyak HDD atau SSD SATA kayak saya, tentu casing ini gak bisa mendukung hal itu ya. Misal kamu full NVMe sih ya aman-aman aja. Kesimpulannya, casing ini ganteng sob, tapi dengan bayaran kesulitan merakitnya. Tentu aja casing ini gak ramah untuk pemula ya, apalagi untuk kaum mendang-mending. Tapi misal kamu udah punya pengalaman rakit dan pengen punya pengalaman rakit baru di casing yang agak beda atau anti mainstream, boleh nih coba-coba rakit di casing ini. Looks dari casing ini kurang maksimal sih ya, karena memang komponen yang dipakai tuh ecek-ecek. Next time saya akan rakit full warna putih di casing ini sob. Tentunya dengan komponen yang gak ecek-ecek dong, kayak sekarang. Jadi, ditunggu aja rakitan PC subscriber berikutnya. Dengan harga 1 jutaan, pendapatmu tentang casing ini gimana sob? Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang casing ganteng satu ini.